Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang kembali mempertemukan kita untuk sama-sama berjuang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mendekatkan diri kepada Allah ataupun menjauh, Allah tetap dekat kepada kita. Manakala kita berani berbuat salah, berarti kita bersalah di hadapan Allah, di dekat Allah. Manakala kita menyalahgunakan mata, sebetulnya kita lakukan di dekat Allah, juga disaksikan oleh Allah. Untuk mengisi pertemuan pada malam hari ini, kita kaji hadis Rasulullah SAW dari riwayat Ibnu Majah, diterima oleh Abdullah bin Umar, berkata, "Aqbala alaina Rasulullah SAW." Rasulullah tampil di hadapan kami dan beliau bersabda, "Ya ma'asyaral muhajirin, wahai sekalian orang-orang muhajirin." Ini panggilan yang istimewa, panggilan yang khusus, yang jarang diungkap oleh Rasulullah. Rasul biasa manggil dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas, sebagaimana dalam Al-Quran ya bani Adam. Tapi di sini ada panggilan ya ma'syarul muhajirin, wahai orang-orang yang termasuk golongan istimewa. Mereka berani meninggalkan tempat tinggal, tempat kehidupan, dekat dengan keluarga, demi membela akidah, menyebarkan ajaran yang benar. Mereka rela meninggalkan Mekah menuju Madinah. Pada waktu itu di Madinah mereka belum punya pekerjaan, belum punya penghasilan, tapi demi melaksanakan perintah Allah, mereka tinggalkan. Ini memberikan makna bahwa muhajirin adalah orang-orang yang memang istimewa, disebut dalam Al-Quran as-sabiqunal awwalun. Kini mereka diingatkan oleh Rasulullah SAW. Kalau tingkat muhajirin diingatkan oleh Rasulullah, bagaimana tingkatan kita? Apa isi peringatan dari Rasulullah SAW? Beliau bersabda, "Khamsun idza btulitum bihinna wa a'udzu billah an tudrikuhunna." Rasul bersabda, ada 5 hal yang sangat penting untuk diperhatikan, untuk diingat, diwaspadai. Apabila kalian terkena dengan 5 hal ini, dan aku, kata Allah, kata Rasulullah, berlindung kepada Allah, jangan sampai menimpa kalian. Subhanallah, tingkat muhajirin ditimpa yang 5 ini cukup berat, apalagi tingkatan kita yang sangat-sangat jauh di bawah muhajirin, baik tingkat keimanan, ibadah, pemeliharaan akhlak, sangat jauh. Kalau tingkat muhajirin saja dikhawatirkan oleh Rasulullah, manakala terkena yang 5 ini, tentunya kita harus lebih-lebih lagi merasa takut apabila terkena dengan yang 5 ini. Apakah yang 5 tersebut? Pertama, Rasul bersabda, lam tazharil fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madu. 5 hal. Yang pertama, tentu yang pertama itu sangat berkaitan dengan masalah yang sangat penting untuk kita perhatikan. Kalau bahayanya lebih berbahaya, perannya lebih besar dalam merubah dan menentukan masa depan. Yang pertama itu apa? Bila satu daerah, satu provinsi atau satu negara sudah memunculkan penyimpangan seksual, penyalahgunaan seksual dengan tanpa merasa malu, yu'linu biha, terang-terangan melakukan penyimpangan seksual secara terang-terangan, apa yang akan terjadi? Fasya fihimut ta'un,
akan tersebar penyakit menular. Wal auja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladzina madaw. Dan juga bukan cuma sekedar penyakit menular yang sudah dikenal sejak sebelum-sebelumnya, akan tetapi akan memunculkan penyakit-penyakit baru yang belum dikenal. Ini kalau ada orang yang melakukan penyimpangan seksual dengan tidak merasa malu, dengan merasa biasa-biasa saja, itu sudah terancam dengan tersebarnya penyakit menular. Bagaimana kalau sudah jadi instruksi penyebaran kondom? La haula wala quwata illa billah. Ini merupakan bencana yang sangat berat. Bencana merusak akidah, bencana merusak akhlak, dan yang akan sangat berpengaruh juga masalah ibadah. Diletakkan pada nomor 1, memberikan makna bahwa penyimpangan seksual ini akan sangat berpengaruh bagi kehidupan-kehidupan yang lainnya. Untuk keyakinan, untuk pemikiran, untuk perbuatan, untuk komunikasi sesama manusia, untuk ekonomi, untuk sosial, untuk politik, segala-galanya akan terganggu dengan perbuatan yang sangat kotor ini, penyimpangan seksual ini. Ini bukan sekedar terang-terangan lagi, bahkan merupakan instruksi, dibagi-bagikan alat untuk yang tidak beres, sebab disebarluaskannya di tengah-tengah masyarakat yang belum punya pasangan hidup, sama dengan suruhan untuk melakukan penyimpangan seksual. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini merupakan musibah yang sangat besar. Siapa yang bersalah? Tentunya kita tidak bisa menuduh satu orang, dua orang, karena yang terlibat dalam kesalahan ini adalah cukup banyak. Yang tentunya bagi kita, bagaimana menyikapi keadaan ini, insyaallah akan kita lanjutkan setelahnya jeda berikut ini. Ya, sebelum kita perdalam satu persatu dari yang 5 hal tersebut dalam hadis, secara sekilas kita pelajari. Yang pertama, tidaklah berlangsung penyimpangan seksual sampai tanpa merasa malu terus tersebar, kecuali akan tersebar di tengah-tengah mereka penyakit menular dan penyakit-penyakit baru yang belum dikenal sebelumnya. Itu pertama. Kedua, lam yanqusul mikyal wal mizan illa ukhidhu bis sinin wa shiddatil maunati wa jawri sultani alaihim. Tidaklah terjadi dalam satu negara atau satu provinsi, satu kota, tidaklah berlangsung kecurangan dalam timbangan dan ukuran, kecuali mereka akan ditimpa dengan bencana berupa daya beli yang sangat tinggi, yang sangat lemah, harga yang sangat tinggi. Artinya kemampuan ekonomi betul-betul menghadapi kesulitan ekonomi yang sangat luar biasa. Bahkan ditambah lagi dengan jawri sultan alaihim, kezaliman pemimpin betul-betul membuat masyarakat menjadi penderita yang sangat di luar jangkauan. Itu yang kedua. Yang ketiga, walam yamna'u zakatal zakat amwalihim illa muni'ul qatra minas sama walau lal bahaim lam yumtaru. Ketiga, tidaklah satu masyarakat menahan diri dari pembayaran zakat, atau tidaklah suatu masyarakat menolak kewajiban zakat kecuali akan dihentikan turunnya hujan kepada mereka. Muni'ul qatra minas sama, ditahan air hujan dari langit. Tapi sekarang masih turun kok hujan. Hadis menyebutkan laulal bahaim lam yumtaru.
kalau bukan untuk menjaga kelestarian binatang, air hujan tidak akan turun. Jadi kalau begitu banyak sekali manusia yang hidupnya numpang kepada binatang karena tidak mengikuti aturan Allah, tidak mengeluarkan harta sebagaimana yang diwajibkan untuk kepentingan masyarakat luas, menolak kewajiban zakat, maka kehidupan mereka numpang kepada binatang. Karena numpang kepada binatang, dampaknya pun jelas sekali, ikut-ikutan binatang. La haula wala quwata illa billah. Itu yang ketiga. Yang keempat, walam yanqudu ahdallah wa rasulih wa ahda rasulih illa sallatallahu alaihim aduwan min ghairihim fa akhadhu ba'da ma fi aydihim. Tidaklah berlangsung pelanggaran terhadap janji di hadapan Allah, janji di hadapan Rasul, kecuali Allah timpakan, Allah datangkan kepada mereka musuh dari luar yang menguasai sebagian harta-harta mereka. Akibat melanggar janji dengan Allah, akibat melanggar janji dengan Rasulullah SAW, maka fisik mereka akan dikuasai oleh orang luar, harta mereka akan juga dikuasai oleh orang luar. Kemudian yang terakhir, wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyar mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Satu negara, satu pemerintahan, manakala pemimpinnya sudah tidak lagi menghiraukan aturan Allah, sudah tidak lagi memperhatikan aturan yang diajarkan Rasulullah, maka Allah timpakan kepada mereka krisis kepercayaan antara sesama mereka. Satu sama lain saling menuduh, saling mencurigai, saling menjatuhkan. Apakah ini sudah terjadi di negeri kita? Tentunya tergantung yang memang mempelajarinya. Kembali kepada yang pertama tadi, karena diposisikan pada yang pertama, tentunya kita juga harus menaruh perhatian serius, yaitu tentang masalah penyimpangan seksual ini. Mungkin orang akan berkata, oh itu salah Menteri Kesehatan. Itu adalah salah seorang yang memang bertugas di kementerian, tapi dia kan sebelum menerima dana yang digunakan untuk kepentingan Pekan Kondom Nasional ini, kan mengajukan dulu program rancangan belanja, rancangan anggaran belanja nasional untuk tahun ini. Diajukan tentunya oleh Dinas Kesehatan ke DPR, komisi yang memang menangani masalah kesehatan. Dibahas tentunya di komisi tersebut. Ada rapat antara legislatif dengan eksekutif. Sampailah disetujui. Dan persetujuannya adalah semua anggota dewan dalam sidang paripurna. Jadi sulit untuk kita menuduh seseorang ini. Siapa yang salah sebenarnya? Sampai terjadi Pekan Kondom Nasional ini. Tentunya terlibat, akan diminta pertanggungjawaban semua pihak. Pihak eksekutif, pihak legislatif akan diminta pertanggungjawaban. Yang tentunya juga yang menyebarkannya, terutama sampai menyebarkan di tengah-tengah para remaja, para pemuda, kampus-kampus. Ini tidak layak sampai masuk ke kampus. Rasio kita tidak menerima, budaya kita tidak menerima. Tapi kok bisa terjadi? Berarti semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Dan kita tidak bisa tinggal diam. Kita juga harus berbuat agar tidak terus menerus. Harus bagaimana? Ya, kita lanjutkan setelahnya jeda berikut ini.
Kalau dalam hadis ini disebutkan sampai 5 poin, memang sebetulnya yang 4 berikutnya adalah sangat berkaitan dengan yang pertama. Apabila orang sudah merasa tenang-tenang saja, tidak punya rasa malu lagi dalam melakukan penyimpangan seksual, maka untuk melanggar perjanjian dengan Allah akan merasa ringan-ringan saja. Yang membahayakan dirinya saja sudah dianggap tidak berat lagi. Bagaimana yang tidak kelihatan langsung bahayanya? Bahaya di dunia tidak dianggap berat, ya apalagi bahaya di akhirat yang tidak kelihatan saat ini. Maka akan merasa ringan mereka yang qudul mikyal wal mizan. Merugikan orang lain tidak merasa lagi berat. Merugikan dirinya saja merasa ringan-ringan saja, apalagi merugikan orang lain. Dan hadis ini menyebutkan yang kedua, lam yanqusul mikyal wal mizan illa ukhidhu bisinin. Tidaklah berlangsung kecurangan dalam mengukur dan menimbang kecuali akan ditimpa kesulitan ekonomi, krisis ekonomi, krisis moneter. Disebutkan di sini yanqusul mikyal, mengurangi ukuran, wal mizan, dan timbangan. Di zaman Rasulullah yang dikenal dengan istilah timbangan dan ukuran, ya mungkin mengukur pakaian, mengukur kain berapa meter, mizan timbangan makanan, timbangan gandum, timbangan kurma. Tapi untuk sekarang yang dimaksud dengan mengukur dan menimbang lebih luas daripada sekedar mengukur barang dan menimbang barang, tapi mengukur orang dan menimbang orang. Banyak sekali orang yang sudah memiliki kemampuan untuk menempati posisi tertentu dalam satu lembaga, entah instansi pemerintahan ataupun lainnya, lalu diumumkan diperlukan tenaga kerja, diperlukan PNS untuk di bidang ini. Banyak orang yang datang daftar dengan biaya tertentu, ditunggu kapan akan testing. Tiba-tiba pas datang lagi ke tempat, sudah diumumkan siapa yang diterima. Ini pernah saya mendapatkan keluhan bukan satu kali. Orang bertanya, saya daftar untuk menjadi pegawai, dan kata yang menerima nanti akan dikasih tahu kapan testing. Tapi ternyata enggak ada pemberitahuan, sudah lama ditunggu-tunggu. Penasaran, nanya ke tempat, ternyata sudah terlihat pengumuman yang lulus testing. Kapan testingnya? Berarti memang yang diangkat bukan orang yang mampu, bukan orang yang layak, tapi ada kepentingan yang lain. Antaranya adalah untuk bisa sama-sama berbuat sesuai dengan keinginan. Dipilih orang-orang yang mendukung niat pribadi. La haula wala quwata illa billah. Jelas berpengaruh itu. Kalimat fasya fi lam tazharu fahishatu fi qaumin qat, ini berpengaruh buat yang lain-lainnya. Mengukur manusia, menimbang manusia untuk menempati tugas, menempati posisi tertentu, tidak lagi memperhatikan keahlian, tapi yang diperhatikan adalah sejauh mana bisa diperalat, sejauh mana bisa diajak bersekongkol. Itu di mana terjadi? Ya, mudah-mudahan di negeri kita tidak ada. Harapan ya. Jadi kalau begitu di mana adanya? Mudah-mudahan di kita tidak ada. Kalau ada bagaimana? Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita aman dari bahayanya. Bahaya fahisyah dan bahaya naqdul mikyal wal mizan, naqsul mikyal wal mizan. Bahaya tersebut akan menimpa semuanya. Kalimatnya kan fasya fi mutta'un wal auja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Akan tersebar penyakit menular dan penyakit-penyakit yang belum dikenal sebelumnya tersebar sampai orang yang tidak berdosa pun terkena. Dalam surat Al-Anfal jelas sekali kita diingatkan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Jaga dirimu
dari fitnah yang tidak hanya menimpa orang yang zalim saja, orang yang tidak berbuat zalim pun terkena dengan bahaya tersebut. Sangat mengerikan. Karena itu amar ma'ruf nahi munkar merupakan kewajiban semua lapisan masyarakat. Terkadang orang berkata, itu mah bagian ustaz, bagian kiai, saya tidak bertugas. Semua hamba Allah sesuai dengan kemampuan masing-masing mendapatkan kewajiban untuk menjadi orang yang berguna buat yang lain dan mengamankan orang lain dari bahaya-bahaya yang mengancam mereka sesuai kemampuan. Niat harus sempurna. Kemampuan fisik memang ada tingkatannya. Karena itu perintah dari Allah tegas sekali. Ittaqullaha mastata'tum, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwa kepada Allah secara ruhiyah, secara mental, secara keimanan tidak ada tingkatan, harus sepenuhnya 100%. Tapi melaksanakan tugas dan kewajiban yang berkaitan dengan fisik memang ada tingkatannya. Nah, kita senantiasa dituntut untuk meningkatkan semangat menjadi orang yang berguna demi kemaslahatan orang lain dan keselamatan orang lain. Hadis ini berbicara keselamatan lebih banyak daripada kemaslahatan. Ya, itu yang keduanya. Lalu yang ketiganya adalah yamna'u zakat amwalihim. Lam yamna'u zakat amwalihim illa muni'ul qatra minas sama laulal bahaim lam yumtaru. Terkait dengan masalah komunikasi sosial yang berkaitan dengan harta, sangat penting untuk kita jaga. Bagi yang mau menyampaikan isi hatinya, silahkan menghubungi 2003776 setelahnya informasi berikut ini. Hubungan antara 5 masalah yang tercantum dalam hadis. Yang pertama adalah penyimpangan seksual. Yang kedua adalah kecurangan dalam mengukur dan menimbang. Sebab sangat diperlukan oleh orang-orang yang suka melakukan penyimpangan seksual adanya persekongkolan, sehingga tidak lagi memperhatikan potensi, tapi siapa yang bisa diajak bersekongkol. Tentunya penyimpangan seksual juga sangat memerlukan dana yang sangat banyak, baik praktiknya di kalangan masyarakat sampai sejak menyebarkan kondom juga biayanya sampai miliaran. La haula wala quwata illa billah. Sekian banyak rakyat yang susah belajar, yang susah kuliah, bahkan masih banyak yang susah cari makan, uang miliaran dipakai seperti ini. Siapa yang salah? Kembali lagi kepada yang tadi, kita tidak hanya bisa menyalahkan orang lain, sebab sangat erat hubungannya dengan semua pihak. Menteri mengeluarkan seperti itu, tentunya sudah dimusyawarahkan di kementerian. Kementerian juga bisa menerima dana adalah setelahnya dibahas di dewan, setelahnya pertemuan antara dinas kesehatan atau kementerian kesehatan dengan DPR. DPR juga punya anggota yang diangkat oleh rakyat. Jadi merembet ke semua pihak. Iya, tapi kami tidak bermaksud mendukung orang-orang seperti itu. Ya, realitanya demikianlah sekarang. Kita tidak bisa menyalahkan masa lalu, tapi apa yang harus kita kerjakan saat ini. Yang tentunya kita semuanya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentang apa yang kita dengar, apakah bereaksi? Yang kita saksikan, apakah kita punya sikap? Atau kita berkata, yang penting kita tidak ikut-ikutan. Hadis menyebutkan fasya fihi mutta'un. Kita tinggal diam pun bahayanya akan terkena dari kemaksiatan tadi. Bahaya terkena dengan masalah ekonomi sampai masalah rizki, sehingga al-hadis menyebutkan lam yamna'u
zakat amwalim illa muni'ul qatra minas sama laulal bahaim lam yumtaru. Sampai berani menolak kewajiban zakat karena memang hartanya dipakai yang tidak beres. Bila harta sudah digunakan untuk yang tidak beres, akan mengotori kita juga, dan hartanya nanti akan terus keluar sehingga perlu lagi tambahan-tambahan, akhirnya mencari hartanya juga dengan cara yang tidak beres lagi. Sudahlah, akhirnya kotor, saling mengotori antara satu dengan yang lain. Ya, baik, sudah ada Ibu Amel di Sarijadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Amel, assalamualaikum. Ibu Amel. Iya. Ibu Ane, misalnya Ibu Amel. Gini Ustaz, Ustaznya, untuk saya teman gitu ya, teman saya untuk menghindari. Belum ketangkap nih suaranya. Suaranya belum ketangkap. Iya, silahkan diulang lagi. Gini, jadi untuk menghindari perzinahan gitu Ustaz, iya, ya. Iya. Nikah yang disebut nikah agama itu dibolehkan. Jadi ada wali, ada saksi, iya. ada yang dari KUA-nya, cuma tidak pakai akte nikah gitu Ustaz. Nah, pernikahan seperti itu dibolehkan gitu Ustaz gitu. Tapi keluarganya ngumpul gitu. Iya. Jadi laki-lakinya udah punya istri gitu Ustaz ya. Jadi untuk menghindari perzinahan alasannya gitu. Jadi dia nikah lagi dengan cara seperti itu gitu Ustaz. Jadi gimana menurut Pak Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebagian ketangkap pembicaraan. Wallahu alam, nanti sesuai dengan yang diharapkan jawaban saya apa tidak. Terkait dengan masalah bagaimana kita cara menjaga terutama yang remaja agar tidak terkena bahaya fahsya, penyimpangan seksual. Kalau sekiranya mereka segera dinikahkan, tentu hadis menyebutkan, ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Rasul memanggil para remaja, manakala kalian memang sulit untuk menjaga mata, menjaga pikiran, menjaga keyakinan, menjaga akhlak karena memang masalah lawan jenis, segeralah menikah. Tapi saya belum siap kecuali ala kadarnya, sesuai kemampuan. Bismillah, tawakal ala Allah. Tapi bagaimana kalau umpamanya tidak rame-rame, itu bab lain, urusan rame-rame. Walimah itu adalah bab lain. Yang paling penting ada yang tahu, keluarga, masyarakat, tetangga tahu. Urusan rame itu sangat berkepentingan dengan masalah kebudayaan. Apalagi sampai kepada masalah-masalah yang ya upacara-upacara, banyak sekali membuang uang. Yang paling penting itu masyarakat tahu supaya tidak menimbulkan fitnah. Apakah itu disebut dengan nikah agama? Istilah bisa memiliki makna banyak ya. Yang paling penting dalam negara kita dipersilahkan melangsungkan pernikahan dengan menggunakan agama dan keyakinan masing-masing. Dan tentunya perhatikan juga aturan negara supaya masa depan anak tidak terganggu. Apabila yang penting sah, orang tua, wali ada, saksi ada, mempelai ada, ijab kabul selesai tanpa dicatat di pemerintahan, secara hukum syar'i sah. Cuma masa depan buat anak bagaimana? Sebab ada aturan kan, dan pemerintah pun mengadakan aturan seperti itu demi kemaslahatan bersama. Tidak melanggar aturan kalau memang ada pencatatan agar anak nanti tidak sulit untuk mendapatkan belajar mencari ilmu. Ya, jadi tempuh semuanya. Tapi apakah sah ataukah tidak, itu bab sah dan tidak, tentunya yang penting memenuhi syarat yang tadi. Baik, kita lanjutkan nanti insyaallah setelahnya jeda berikut ini.
melanjutkan bahasan tentang bagaimana cara menjaga para pemuda, para remaja dari bahaya yang memang disengaja ataupun tidak disengaja, realitanya adalah sudah jelas-jelas menyebar dengan tidak bisa menganggap enteng peran Kementerian Kesehatan dalam penyebaran kemaksiatan ini. Ya jelas tidak bermaksud dia, tidak mungkin bermaksud ke arah sana. Istilahnya juga justru menjaga kesehatan, menjaga penyakit yang menular akibat komunikasi seksual. Tapi dengan menyebarkan alat seperti itu sudah jelas merupakan legalisasi, legitimasi yang mestinya adalah dijaga dan diperketat. Jangan sampai terjadi melakukan pergaulan, justru diancam dengan bahaya yang kalau tidak terjadi di dunia, di akhirat akan terjadi. Ini di dunianya belum pasti, di akhiratnya sudah jelas akan mengantarkan kepada kebahayaan. Dan di dunianya sudah diancam oleh hadis, fasyafihimut ta'un wal auja'ul lati lam takun madat fi aslafihimul ladzina madaw. Jadi apa yang mesti kita lakukan? Ya sekiranya para remaja sudah dapat pasangan dan sudah siap, tentunya alangkah baiknya memang dipercepat demi menjaga hatinya, menjaga akidahnya. Tentu tidak asal-asalan. Yang namanya kesiapan bukan cuma kesiapan secara fisik, tapi juga sudah punya program yang jelas ke depannya, terutama bagi kaum pria. Jadi ya saya tidak termasuk yang mendorong-dorong kepada kaum pria untuk melakukan nikah dengan janji-janji yang penting nanti juga akan ada ekonomi mendatang. Ya enggak begitu. Tapi memang sudah sejauh mana kesiapan saat ini secara program, mental dan program, dan juga tentunya rasa tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawab di hadapan manusia bisa diatur oleh kita sendiri, tapi tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah menyediakan aturan yang pasti benar. Rasul sudah mengajarkan kepada kita dengan teladan yang sudah pasti benar. Oleh karena itu maka sangat diperlukan kesiapan dari berbagai segi. Maka tentunya orang tua juga tidak asal-asalan, tetapi tentunya memperhatikan sudah sejauh mana kesiapannya. Khawatir setelahnya memang melangsungkan pernikahan ternyata akan muncul masalah baru karena memang kurang siap mentalnya. Maka perlu dibekali secara akidah, secara keilmuan, mentalnya, sehingga sudah terlihat sejauh mana kedewasaannya. Ini mungkin sebagai tambahan untuk melengkapi jawaban terhadap pertanyaan yang disampaikan tadi. Dan kita lanjutkan kajian hadis. Lam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama laulal bahaim lam yumtaru. Satu masyarakat yang sudah berani menolak kewajiban mengeluarkan zakat, ancaman Allah akan menahan air tidak turun dari langit. Artinya tidak ada rizki. Walaupun airnya masih ada, tapi tidak barokah. Kelihatannya harta berlimpah, tapi ternyata tidak membuat mereka bahagia. Sungguh banyak negara yang kelihatan sejahtera, hartanya berlimpah, tetapi kehidupannya sangat repot. Menderita akhlak, menderita komunikasi sosial. Sungguh banyak di negara-negara yang alhamdulillah Indonesia tidak termasuk di dalamnya, tapi di tempat yang lain kita saksikan yang memang umat Islam di situ sangat minoritas. Kehidupannya bagaimana? Kedengarannya hebat, oh teknologinya maju, sainsnya maju, ekonominya maju, hartanya banyak. Apakah itu jaminan untuk kesejahteraan hidup? Tidak sama sekali. Dalam kehidupan lingkungan kita sendiri, ada orang yang hartanya berlimpah, belum tentu lebih senang hidupnya daripada orang yang hartanya pas-pasan. Allah Maha Adil. Allah berikan kenikmatan, ada yang berupa harta, ada yang berupa ilmu, ada juga yang berupa kesehatan, ada juga yang berupa semuanya. Ada juga yang dikurangi satu,
dilebihkan yang lain, kurangi yang ini, lebihkan yang ini. Yang paling penting bagaimana kita menyikapinya buat masa mendatang. Bagaimana supaya kita termasuk orang yang bermanfaat bagi yang lain. Rasul pernah ditanya, ayyul a'mali ahabbu ilallah. Maka Rasul menjawab, sururun tudkhiluhu fi muslimin. Kemudian ayyun nas ahabbu ilallah. Manusia yang macam mana yang paling Allah cintai? Rasul menjawab, anfa'uhum linnas. Orang yang paling banyak bermanfaat buat manusia. Itu ayyun nas ahabbu ilallah. Manusia yang seperti apa yang paling Allah cintai? Yang paling banyak bermakna buat yang lain. Dengan cara apa diri kita supaya bermanfaat buat yang lain? Potensi kita apa? Itu sih yang paling penting. Kita tidak usah memikirkan potensi yang ada pada diri orang lain. Orang lain kaya, saya harus mencari uang sebanyak-banyaknya supaya saya menjadi orang yang berguna. Sibuk saja mencari uang, jadi guna pun enggak. Paling penting, apa yang dapat kita manfaatkan saat ini yang ada pada diri kita untuk orang lain. Entah dengan ilmunya, entah dengan tenaganya, entah dengan membantu orang lain. Bagi yang memang mendapatkan karunia berupa harta, dengan hartanya. Nah, selanjutnya apa lagi? Walam yanqudu ahdallah wa ahda rasulih illa sallatallahu alaihim aduwan min ghairihim fa akhadhu ba'dha ma fi aidihim. Ada 2 poin lagi dari 5 peringatan Rasulullah yang ditujukan kepada generasi afdal, generasi utama, yaitu al-muhajirin. Kalau al-muhajirin saja diingatkan Rasul dan dikhawatirkan tertimpa dan mereka tidak akan sanggup menghadapinya, lebih-lebih lagi tingkatan kita. 2 lagi insyaallah kita lanjutkan pada segmen terakhir setelahnya jeda berikut ini. Yang 2 terakhir dari yang 5 tadi, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita tepat janji. Janji di hadapan Allah, kalau kita tepati pasti akan merasa gampang dan mudah dan disiplin untuk berjanji di hadapan sesama manusia. Bila sudah mampu dan sudah berani melanggar janji dengan Allah, enteng sekali melanggar janji terhadap manusia. Allah saja dikhianati, bagaimana manusia? Tentunya Allah tidak bisa dikhianati, tapi manusia mengkhianati Allah, bahayanya akan menimpa diri sendiri. Kalimat hadis, lam yanqudu ahdallah wa ahda rasulih ila sallatallahu alaihim aduwan min ghairihim fa akhadhu ba'da amwalihim. Satu kelompok masyarakat yang sudah tidak lagi memperhatikan ajaran Allah, janji dengan Allah, ingin senantiasa taat kepadanya, menjauh dari larangannya, untuk supaya menjadi orang yang berguna bagi yang lainnya, terkait dengan harta bagaimana, dengan waktu bagaimana, dengan usia, dengan kesehatan. Janji inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, itu dilanggar dengan sengaja. Allah timpakan kepada mereka kekuasaan pihak luar yang akan merusak tatanan kehidupan masyarakat bernegara, karena memang diganggu oleh pihak luar. Cara mengganggunya macam-macam. Mungkin dengan penyebaran fitnah, sarang teroris, atau dengan memaksakan agar ada pendidikan yang menyimpang lalu beredar di tengah-tengah masyarakat. Ya, saya baca melalui internet buku anak SD, pelajaran bahasa Indonesia, contoh-contohnya berkaitan dengan masalah yang tidak layak diungkapkan oleh orang dewasa sekalipun. Dan di situ ada contoh-contoh yang dibaca oleh anak SD. Ini adalah merupakan sallallahu alaihim, kekuasaan dari luar yang secara bertahap merusak akidah, merusak akhlak. Kemudian yang terakhir adalah
wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah. Bila para pemimpin tidak lagi menghiraukan kitabullah, aturan Allah, tidak memperhatikan mana yang tepat dan mana yang tidak tepat, mana aturan yang melanggar ajaran atau mana undang-undang atau perda yang sesuai dengan aturan Allah dan yang tidak sesuai, itu tidak diperhatikan lagi. Tentunya kan aturan itu ada yang boleh dikembangkan, ada yang tidak boleh dikembangkan. Ada yang memang dibiarkan untuk dibuat sendiri, ada yang memang sudah ada aturan dari Allah. Nah, untuk kepentingan lalu lintas, kepentingan kebersihan, silahkanlah atur bagaimana. Tidak diatur dalam Al-Quran bagaimana parkir, enggak. Itu silahkan masing-masing. Tapi yang sudah ditetapkan oleh Allah, jangan diganggu-gugat. Bila hal itu tidak diperhatikan lagi karena tergiur dengan masalah keduniaan, itu tidak membawa kepada kebahagiaan, malah membawa kepada penderitaan. Antara para pemimpin sendiri, Allah biarkan di antara sama mereka saling curiga-mencurigai, krisis kepercayaan, krisis manajemen. Dan itu yang dialami saat ini antara satu lembaga dengan lembaga yang lain, saling mencurigai. Bahkan lembaga penegak hukum terkadang sudah mendapatkan kesulitan dari berbagai hal. La haula wala quwata illa billah. Ini semuanya adalah mendorong kita semuanya agar lebih mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Kuasa mengatur semua yang ada ini. Bagaimanapun beratnya yang kita hadapi saat ini, tidak seberat yang dihadapi Rasulullah pada waktu beliau mulai diangkat menjadi Nabi, mulai diangkat menjadi Rasulullah. Beliau seorang diri menghadapi sekian banyak problem yang dihadapi oleh masyarakat di mana-mana. Tapi dengan kekuasaannya, gampang-gampang saja. Dengan izinnya, gampang-gampang saja semuanya itu. Kita ini sudah banyak, terutama muslimin Indonesia dikenal sebagai komunitas muslim terbesar di dunia. Manakala memang memiliki pemahaman terhadap ajaran yang benar dan berjuang untuk melaksanakannya, Allah akan menurunkan pertolongan untuk menghadapi tantangan seberat bagaimanapun. Dan yang sangat kita prihatinkan, kita khawatirkan, generasi mendatang tentunya tidak cukup hanya sekedar khawatir, tapi hendaklah kita awali dengan menghadap kepada Zat yang menciptakan generasi mendatang, kepada Zat yang menciptakan di mana mereka berada, alam di mana mereka berada. Dan kita menghadap kepada Zat yang Maha Kuasa merubah semua kenyataan. Setelah itu kita susun program bagaimana cara memperbaiki pembinaan keluarga, pembinaan rumah tangga, dan bagaimana pula cara mendekati tetangga kita, masyarakat kita, agar semuanya waspada menghadapi berbagai bahaya yang akan mengancam di masa-masa mendatang. Hamba-hamba Allah, sahabat MKTV di mana saja berada, kita yakin Allah mendengar bisikan kalbu kita. Kita yakin Allah melihat di mana kini kita berada. Kita yakin Allah Maha tahu apa yang akan kita hadapi dan yang akan dihadapi oleh generasi mendatang. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ansur man nasraddin wa khudhul man khadzaladdin. Ya Allah, berikan pertolongan-Mu kepada orang yang menolong agama-Mu. Ya Allah, janganlah Engkau biarkan orang yang membenci agama-Mu mendapatkan kekuatan kecuali Engkau yang melemahkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.